Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya SMA Negeri 2 Ngawi kelas 10. Pada hari ini kita kegiatan belajar mengajar pendidikan jasmani. Anak-anakku, saat ini kita tidak bisa bertatap muka sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19. Apapun keadaannya, kita harus melakukan kegiatan belajar mengajar. Untuk itu, kita secara daring melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kali ini saya akan memberikan materi dengan judul yaitu kebugaran jasmani. Sebelum menjelaskan kebugaran jasmani, perlu saya akan menyampaikan bahwa standar kompetensi untuk materi ini adalah mempraktikkan latihan kebugaran jasmani dan cara mengukurnya sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian kompetensi dasarnya yaitu bisa mempraktikkan latihan, kekuatan, kecepatan, daya tahan, dan kelentukan untuk kebugaran jasmani dalam bentuk sederhana serta nilai tanggung jawab, disiplin, dan percaya diri. Indikator dari bab ini adalah 1. Melakukan teknik dasar lari cepat 40-60 meter dengan menggunakan koordinasi yang baik. 2. Melakukan teknik dasar kekuatan push up, sit up, dan back up dengan menggunakan koordinasi yang baik. Kemudian ketiga, melakukan teknik dasar kelincahan squat raft dengan menggunakan koordinasi yang baik. Yang terakhir yaitu melakukan teknik dasar daya tahan lari 1200 meter secara benar dan menggunakan koordinasi yang baik. Baik, anak-anakku semuanya, kita menginjak kepada materi yaitu materi kebugaran. Mari kita bahas masalah kebugaran. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas jasmani dengan cukup efisien tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Jadi, maksudnya adalah seseorang mampu melakukan aktivitas atau kerja dalam waktu 8 jam. Karena 8 jam adalah merupakan pembagian waktu ideal dalam manusia hidup, yaitu 8 jam kerja, 8 jam istirahat, dan 8 jam tidur. Jadi, seseorang bisa atau mampu melakukan kegiatan 8 jam tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Artinya, dia mampu dan masih punya cadangan energi atau cadangan tenaga yang tersimpan, masih ada sisa. Itu adalah kebugaran. Selanjutnya, unsur-unsur kebugaran. Unsur kebugaran yang pertama adalah kecepatan. Apa itu kecepatan? Yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Contoh, yaitu sprint 40-60 meter. Terdapat dalam gambar ini bahwa ada start sampai finish ini bisa 40 atau 60 dengan kecepatan yang secepat-cepatnya. Nanti akan dilihat dengan waktunya sekian detik. Jadi akan terlihat kemampuan kecepatan.
Selanjutnya yaitu kekuatan. Apa itu kekuatan? Yaitu kemampuan otot untuk menggunakan tenaga maksimal terhadap suatu tahanan. Jadi menahan beban, yaitu suatu kemampuan untuk menahan beban adalah kekuatan. Contohnya adalah push up. Push up di mana posisi badan tengkurap, tangan sebagai penyangga, terus kemudian naik turun dengan posisi kaki lurus. Ini adalah push up. Nah, kemudian yaitu sit up. Sit up adalah mengangkat beban pada kekuatan perut, di mana posisi badan dari bawah ke atas seperti mencium lutut. Itu adalah sit up. Selanjutnya yaitu back up. Back up kebalikan dari sit up, posisinya di bawah, tangan di belakang kepala, terus kemudian naik turun. Itu adalah kekuatan. Selanjutnya yaitu kelentukan. Kelentukan adalah kemampuan gerak maksimal pada persendian. Ya, bisa dikatakan peregangan, kelenturan. Contoh yaitu kayang. Kayang ini posisi badan ke atas, terus kemudian tarik badannya ke belakang sehingga tangan menjulur ke belakang bawah, sehingga membentuk lengkungan badan menghadap ke atas. Jadi seperti ini. Ini juga bisa dikatakan kayang. Ini juga bisa dikatakan kayang. Ini lihat kursor saya ini. Ya, terus kemudian tarik lengan. Ini seperti ini. Jadi intinya penguluran otot, sehingga menjadi lentur tangannya. Selanjutnya kaki kangkang selebar-lebarnya. Ini seperti ini. Selanjutnya ini juga bisa dikatakan melebarkan bagian paha. Ini termasuk dari latihan-latihan kelentukan. Selanjutnya kelincahan. Kemampuan untuk mengubah arah atau gerakan dengan cepat dengan kecepatan yang tinggi. Jadi gerakan-gerakan berulang-ulang ya, dengan kecepatan dan arah yang berubah, seperti contohnya lompat-lompat ini, lompat-lompat terus ya, kemudian salteran atau lari bolak-balik dengan mengambil batu atau mengambil sesuatu benda bolak-balik. Kemudian yaitu squat thrust, dari posisi jongkok kemudian seperti push up, badan ke bawah, terus kemudian berdiri tegak, kemudian kembali lagi posisi jongkok, terus kemudian push up, naik lagi, tangan lurus, tegak, kembali seterusnya begitu, berulang-ulang, namanya squat thrust. Selanjutnya yaitu skipping. Skipping ini adalah lompat tali. Jadi berulang-ulang dilakukan, sehingga latihan-latihan ini adalah merupakan kegiatan kelincahan ya, untuk meningkatkan kemampuan ubah arah.
Baiklah anak-anakku sekalian, dari kelima unsur tadi yang terakhir adalah daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan otot untuk menggunakan kekuatan kerja dalam jangka waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan. Contohnya adalah lari 1.200 meter. 1.200 meter itu adalah lari di mana merupakan jarak yang sedang, bukan jarak pendek. Kalau jarak pendek itu sprint. Perbedaan lari jarak pendek dan lari jarak menengah atau jarak jauh itu kecepatan itu tidak bisa disamakan karena kemampuan daya tahan masing-masing berbeda. Apabila lari 1.200 meter diterapkan dengan menggunakan lari sprint, maka kemampuan seseorang itu tidak kuat atau tidak mampu. Maka dari itu namanya lari 1.200 meter adalah bagian dari lari jarak menengah. Berarti larinya, tekniknya juga berbeda. Jadi tidak disamakan. Speed dan jangkah atau langkahnya juga berbeda. Jadi ini adalah contoh lari dari bentuk larinya. Selanjutnya, setelah Anda tadi mendengarkan atau melihat penjelasan saya tentang kebugaran ada 5 unsur, maka seseorang dengan banyak menggunakan latihan-latihan sesuai dengan unsur tadi, seseorang tersebut bisa diukur kebugarannya. Masing-masing orang itu kebugarannya berbeda-beda. Bisa kebugaran di bagian kekuatannya, atau bisa jadi di bagian daya tahan, atau bisa juga mungkin bisa berlebih di bagian kelenturan atau kelentukan. Untuk itu masing-masing orang akan berbeda kebugarannya. Nah, apabila dianggap bisa bugar dari keseluruhannya, itu bisa melakukan tes kebugaran. Ada bentuk tes kebugaran yaitu TKJI, tes kebugaran jasmani Indonesia. Pusat Kebugaran Jasmani dan Rekreasi menyusun rangkaian tes yang diberi nama Tes Kebugaran Jasmani Indonesia atau TKJI yang kategorinya dikelompokkan menjadi 4. Umur 6 sampai 19 tahun, terus kemudian umur 10 sampai 12 tahun, kemudian umur 13 sampai 15 tahun, umur 16 sampai 19 tahun. Ini semua dikategorikan putra dan putri berbeda-beda. Jadi putri sendiri, putra sendiri. Jadi kalau mengukur misalkan dibandingkan anak putra dengan anak putri, itu tidak bisa, harus dibedakan dari kemampuannya berbeda-beda. Terus kemudian kalian semua posisi siswa di kelas 10 ya, ini bisa nanti melihat atau mengacu pada umur antara 13 sampai 15 karena kalian ada yang usia masih 15, ada usia masih 14 kemungkinan juga ada, atau nanti di bagian keempat ini umur 16 sampai 19. Mungkin ada anak-anak yang sekarang kelas 10, walaupun kelas 10 sudah ada usia yang 17 atau mungkin 16. Kalau 18 itu sangat sedikit sekali. Jadi nanti untuk melihat kriteria kebugaran itu bisa dilihat dari tabel kriteria kebugaran. Nanti kita lihat selanjutnya ya. Pertama yaitu sprint. Sprint atau lari cepat bertujuan untuk mengukur kecepatan. Kategori jarak yang harus ditempuh oleh masing-masing kelompok umur yang berbeda. Jadi untuk usia 6 sampai 9 tahun itu nanti untuk putra
itu 30 meter. Kemudian untuk putri juga demikian 30 meter. Terus kemudian 11 sampai 12 tahun 40 meter. 40 meter. Terus kemudian yang 13 sampai 15, nah 50 meter. Terus kemudian yang 16 sampai 19 tahun itu 60 meter. Ya. Terus kemudian untuk penilaian tesnya, ya, jadi nanti bisa dilihat apabila sudah melakukan. Jadi untuk yang kelompok Anda ini nanti kelompok 34 ini diantara misalkan anak usia yang ini. Nah, ini yang 13, 15 dan 16, 19 ini. Kalau misalkan anak putra ya, yang usia 13 sampai 15 putra itu bisa mencapai 6,7 detik. 6,7 detik dia bisa melakukan lari dengan kecepatan dengan jarak 50 meter, yang 13 sampai 15 adalah 50 meter, maka dia dinilai kebugarannya adalah yang maksimal, yaitu sangat baik, poinnya 5. Apabila nanti dapat poin 4, yang ini di level bawahnya, ya, itu bisa baik. Nah, ini level baik, terus kemudian turun lagi, levelnya adalah cukup. Poin 3 adalah cukup. Poin 2 itu sedang, kemudian poin 1 adalah sangat jelek. Jadi seseorang itu apabila nanti dites melakukan lari untuk anak usia 13 sampai 15 tahun, kemudian anak putra kok melari terus kemudian lari dengan jarak 50 meter, dia menempuhnya antara 8,8 sampai 10,3 detik. Di antara ini, maka dia kebugaran dalam melakukan kecepatan itu sedang, artinya di atas sedikit sangat jelek, jadi kurang baik ya. Terus kemudian pertama yaitu sprint. Sprint atau lari cepat bertujuan untuk mengukur kecepatan. Kategori jarak yang harus ditempuh oleh masing-masing kelompok umur yang berbeda. Jadi untuk usia 6 sampai 9 tahun itu nanti untuk putra itu 30 meter. Kemudian untuk putri juga demikian 30 meter. Terus kemudian 11 sampai 12 tahun 40 meter. 40 meter. Terus kemudian yang 13 sampai 15, nah 50 meter. Terus kemudian yang 16 sampai 19 tahun itu 60 meter. Ya. Terus kemudian untuk penilaian tesnya, ya, jadi nanti bisa dilihat apabila sudah melakukan. Jadi untuk yang kelompok Anda ini nanti kelompok 34 ini diantara misalkan anak usia yang ini. Nah, ini yang 13, 15 dan 16, 19 ini. Kalau misalkan anak putra ya, yang usia 13 sampai 15 putra itu bisa mencapai 6,7 detik. 6,7 detik dia bisa melakukan lari dengan kecepatan dengan jarak 50 meter, yang 13 sampai 15 adalah 50 meter, maka dia dinilai kebugarannya adalah yang maksimal, yaitu sangat baik, poinnya 5. Apabila nanti dapat poin 4, yang ini di level bawahnya, ya, itu bisa baik. Nah, ini level baik, terus kemudian turun lagi, levelnya adalah cukup.
poin 3 adalah cukup. Poin 2 itu sedang, kemudian poin 1 adalah sangat jelek. Jadi seseorang itu apabila nanti dites melakukan lari untuk anak usia 13 sampai 15 tahun, kemudian anak putra kok melari terus kemudian lari dengan jarak 50 meter, dia menempuhnya antara 8,8 sampai 10,3 detik. Di antara ini, maka dia kebugaran dalam melakukan kecepatan itu sedang, artinya di atas sedikit, sangat jelek, jadi kurang baik gitu ya. Terus kemudian pull up. Pull up bertujuan untuk mengukur kekuatan otot, lengan, dan bahu. Untuk penilaian kelompok umur 6-9 tahun dan umur 10-12 tahun, melakukan pull up selama 60 detik dengan penilaian. Jadi pull up itu nanti adalah angkat badan, angkat beban badannya sendiri, yaitu menggantung. Terus untuk usia 6 sampai 9 tahun itu apabila ini putra apabila dia bisa mampu menggantung selama 40 detik ke atas untuk putra, maka nilainya adalah 5. Berarti kriteria kebugaran di kekuatan ini sangat bagus. Kalau anak putri ini 33 detik, jadi menggantung ya, ke atas. Itu seperti ini ya. Terus kemudian kalau usia 10-12 tahun itu bisa mampu melakukan putra 51 detik. Menggantung dengan kekuatan itu ya, kekuatan tangan dan kekuatan otot lengan itu ya. Terus kemudian apabila dia hanya mampu melakukan ini 2 detik baru pegang gantungan atau besi melintang di atas ya, terus kemudian gantung, dia bertahan hanya baru 2 detik, berarti dia sangat jelek ya, sangat jelek. Anda nanti bisa lihat di kriteria itu, coba suatu saat nanti kalian juga harus mencoba seperti itu. Berapa kemampuan Anda bertahan di atas gantungan ya. Bisa membuat sendiri ya, nanti bisa membuat sendiri dengan boleh atau pohon bisa dipakai untuk menggantung berapa menit, berapa detik nanti kalian mampu, bisa diukur ya. Terus kemudian kalau untuk kelompok 13-15 tahun atau 16-19 tahun melakukan gerakan pull up ya selama 60 detik, penilaian putra dihitung frekuensinya, sedang yang putri dihitung waktunya. Jadi maksudnya kalau anak putra itu nanti bukan seperti tadi menggantung dengan waktu yang berapa detik begitu, tidak, tapi menggantung nanti mengangkat badannya sampai lurus tegak sehingga dagu melebihi dari gantungan ya, melebihi gantungan. Itu untuk anak putra ya, untuk anak putra. Jadi mengangkat badan sampai naik ke atas, terus kemudian kembali ke bawah, naik lagi, berlanjut terus, itu namanya pull up untuk anak putra. Jadi beda caranya mengukur ya. Terus kemudian kalau anak putri, nah seperti tadi anak yang usia 9 sampai 10 sampai 12 itu tinggal menggantung saja. Jadi seperti itu ya. Nah nanti kalau anak putra dia mampu melakukan dari posisi netral naik ke atas, terus kemudian turun lagi, naik lagi, sampai dia melakukan 16 kali ke atas, maka dia
mendapatkan poin 5. Ya, sangat bagus. Ya. Berarti bisa melakukan 16 kali ya, pull up. Kalau 16 usianya 16 sampai 19 yang lebih dewasa atau lebih tua dikit ya, kalau bisa 19 kali, maka dia bisa dikatakan sangat bagus nilainya. Tetapi kalau hanya baru satu kali, ya, satu kali, atau baru mengangkat badan, jatuh, maka dia sangat jelek sekali. Ya. Oke, selanjutnya sit up, yaitu sit up bertujuan untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot perut. Kelompok usia 6-9 tahun dan 10-12 tahun melakukan selama 30 detik dengan kriteria penilaian seperti yang tertera di bawah ini, sama seperti caranya yang tadi, pull up dan sebagainya sama. Jadi untuk kriteria yang sangat bagus itu di posisi paling atas adalah poinnya adalah 5, nilainya adalah 5 ya. Jadi bisa dilihat nanti putra itu nanti dapat berapa, ini bisa seperti yang terdapat di kursor saya ini. Ini adalah 17 ke atas, dapat 17 ke atas, maka dia sangat baik sekali atau sangat bagus sekali. Kondisi kebugaran untuk yang bertujuan pada kekuatan atau ketahanan otot perut. Kemudian selanjutnya untuk yang usia 13 sampai 15 tahun dan 16 sampai 9 tahun, 16 sampai 19 tahun. Itu cara mengukurnya 60 detik. 60 detik. Terus kemudian ini daya tahan otot perut ini yang dites ya. Kalau misalkan anak putra usia 13 sampai 15 tahun mendapatkan 38 ke atas ya, melakukan sit up ya dari posisi bawah naik hampir menjauh lutut, terus kembali lagi berulang-ulang ya, sampai dia mendapatkan 38, maka dia dianggap punya kebugaran sangat bagus. Gitu. Kemudian vertical jump. Vertical jump. Tes ini bertujuan untuk mengukur daya ledak otot tungkai. Ya. Ukuran papan skala selebar 30 meter dan panjang 150 cm. Di mana jarak antara garis skala satu dengan yang lainnya masing-masing 1 cm. Papan skala ditempelkan di tembok dengan jarak skala 0 dengan lantai atas 150. Pertama, berdiri menyamping papan, terus kemudian dengan mengangkat tangan ke atas, ukur tinggi yang didapat ini maksudnya meletakkan batasan atau tanda posisi belum melakukan lompatan ya. Jadi posisi belum melakukan lompatan, dia mengukur batasan awal. Terus selanjutnya dia melakukan lompatan semaksimal mungkin. Nanti ada pakai pakai kawur atau pakai penanda yang bisa memberikan bekas pada tempelan pada tembok atau dinding. Terus kemudian lompatan terakhir dikurangi dengan lompatan awal, maka dia punya selisih. Ya, selisih. Itulah yang diukur. Berarti kemampuannya berapa akan kelihatan. Untuk anak putra usia 13 sampai 15 tahun, vertical jump ya, dengan kriteria sangat bagus itu apabila dia bisa mampu melakukan 66 ke atas. Jadi jarak lompatan awal dengan lompatan yang terakhir itu selisihnya sampai 66 cm ke atas. Maka dia
punya kemampuan daya ledak otot tungkai itu sangat bagus. Kalau anak punya kemampuan seperti ini, maka bisa diarahkan pada eh, atlet lompat jauh ataupun atlet lompat tinggi. Ini sangat potensial sekali untuk diarahkan ke sana. Ya. Jadi seperti itu. Jadi bisa juga untuk melihat potensi-potensi dia menjadi atlet apa. Untuk selanjutnya seperti di atas tadi juga sama. Ya, jadi kriteria baik, sangat baik. Ini bisa Anda lihat di posisi hasil ya, hasilnya berapa selisihnya, selisih lompatan pertama dengan lompatan terakhir. Kemudian untuk tes kebugaran yang terakhir yaitu lari jarak sedang. Ya, lari jarak sedang dengan kelompok usia dini 6 sampai 9 dan 10 sampai 12 ini usia dini ya. Itu tidak 1.200 meter tetapi 600 meter. Jaraknya 600 meter. Ini lari jarak menengah ini, untuk anak-anak usia dini. Tapi untuk anak usia 13 sampai 15 tahun dan 16 sampai 19 tahun ini beda ya. Kalau yang 13 sampai 15 itu 1000 meter. Ya, jaraknya 1000 meter. Kalau anak putri 800 meter. Ya. Nah, untuk anak putra dan putri yang usianya 16 sampai 19 itu 1.200 meter. Jadi untuk berlari jarak sedang itu juga tidak bisa disamakan dengan lari jarak pendek. Jadi caranya lari berbeda. Kalau nanti lari jarak sedang, kemudian tekniknya lari menggunakan lari jarak pendek, maka tenaganya habis. Ya. Jadi untuk itu maka bisa harus mengukur kemampuan. Nah kemudian bagaimana kriterianya di sini? Kita lihat kalau anak putra bisa mampu melakukan waktu ini usia yang anak-anak ya usia dini ini melakukan lari 600 meter anak putra 600 meter biasa mampu melakukan 2 menit 39 detik, maka dikatakan punya kebugaran yang sangat bagus ya. Kalau seperti ini nanti bisa diarahkan untuk menjadi atlet lari jarak sedang atau lari jarak menengah, sangat bagus sekali, atau lari jarak jauh ya, karena teknik lari jarak menengah dan lari jarak. Untuk kriteria kategori kebugaran kita harus menjumlahkan semua nilai dari 5 item tes tersebut, kemudian kita cocokkan dengan tabel di bawah ini ya. Untuk klasifikasi, tataran yang paling baik adalah sangat baik sekali atau sangat bagus ya. Terus kemudian itu diperoleh dengan jumlah nilai dari nilai-nilai yang item tes tadi itu 22 sampai 25. Itu adalah sangat baik sekali. Kemudian yang di bawahnya adalah 18 sampai 21 yaitu nilainya baik ya. Kemudian 14 sampai 17 nilainya sedang, kemudian sedang atau cukup ya. Terus kemudian 10 sampai 13 nilainya kurang, 5 sampai 9 nilainya sangat kurang sekali ya. Jadi demikian. Jadi kalau secara keseluruhan dia melakukan tes dengan 5 item tes ini menurut tes kebugaran jasmani Indonesia, maka bisa dilihat kriteria nilainya seperti ini ya, seperti ini. Nah, mudah-mudahan setelah Anda tahu seperti ini, maka Anda bisa mempersiapkan untuk nanti suatu saat akan saya tes insya Allah 2 minggu depan ya. Kita persiapkan, maka Anda butuh latihan-latihan untuk menuju persiapan ke itu. Bagaimana bentuk latihannya? Ya harus melakukan kegiatan latihan-latihan seperti di atas untuk kelincahan, itu bisa lompat-lompat dan sebagainya. Terus kemudian untuk kekuatan
otot perut, maka bisa latihan-latihan sit up gitu, dan lain-lain sebagainya. Demikian untuk materi kebugaran. Jadi silakan Anda nanti dipersiapkan untuk tes berikutnya. Terus kemudian untuk saat ini saya kasih tugas ya, di mana tugas ini nanti dikerjakan selama 1 minggu, terus kemudian pada absen berikutnya Anda bisa memasukkan isian untuk absen di minggu depan. Jadi hari ini Anda selesai mendengarkan atau memahami pelajaran atau materi kebugaran, kemudian Anda kerjakan tugas ini, terus kemudian pada saat absen berikutnya Anda bisa memasukkan jawabannya. Saya kira ini tugas